Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab mengenai siklus pendapatan, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Ya. Nah, di sini revenue cycle, siklus pendapatan, ya, ada penjualan dan penerimaan kas. Baik. Nah, di sini yang dimaksud revenue itu adalah aktivitas dari perusahaan untuk untuk mendapatkan atau memperoleh pembayaran dari penjualan yang dilakukan, baik itu penjualan jasa maupun penjualan barang, ya. Oke. Inti dari siklus pendapatan yaitu ini. Ini adalah diagram konteks mengenai siklus pendapatan, ya, di mana siklus pendapatan itu adalah inti dari aktivitas perusahaan, di mana siklus pendapatan ini terdiri dari customer atau pelanggan, carrier atau kurir, ada bank, nah ini ada pihak akuntansi, ya, yaitu menangani tentang pelaporan, ya, sistem pelaporannya, lalu ada manajer SDM di sini, ya, sumber daya manusia, lalu ada bagian produksi dan bagian pembelian, ya, pembelian bahan baku, bahan penolong untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini siklus pendapatan diawali dari adanya pesanan dari permintaan, ya, atau inquiries dulu dari pelanggan, ya. Begitu ada pesanan permintaan dari pelanggan itu melakukan order atau pesanan, sehingga perusahaan, ya, mengirimkan pesanan ke dalam departemen pendapatan, ya, departemen produksi maksud saya, ya. Nah, ini ke departemen produksi untuk memproduksi barang dan jasa yang diminta oleh pelanggan. Lalu departemen produksi berkoordinasi dengan departemen pengeluaran, yaitu pengadaan bahan baku, bahan penolong untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu produk itu selesai, ya, masuk, ya, dan kirim ke kurir, ya. Ada bill of loading, yaitu ini penagihan, ya, nota penagihan untuk diantarkan beserta barang ke customer. Lalu bill of loading and packing diserahkan ke pelanggan, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Nah, di sini barang diterima atau pelanggan mengadakan pembayaran, lalu barang itu dikirim, ya, ada invoice dan ada responnya. Lalu pendapatan ini disetorkan ke bank oleh oleh departemen pendapatan, ya, di store uang tunainya ke bank. Lalu bank memberikan statement atau laporan bahwa sudah disetorkan, lalu di jurnal ke bagian akuntansi atau departemen akuntansi, di jurnal, ya, jurnal penerimaan, terus ada jurnal pengeluaran produksi ini tadi, semuanya di jurnal di sini. Lalu dari jurnal siklus pendapatan juga memperhitungkan komisi bagi pegawai marketingnya yang berhasil menjual ke customer ini, dihitung komisinya berapa untuk dibayarkan ke karyawan, begitu. Jadi inti dari siklus pendapatan itu adalah seperti ini. Nah, di sini ada namanya, saya kecilkan. Di sini ada namanya diagram data flow. Jadi itu tadi diagram konteksnya, ya. Nah, ini diagram data flow-nya. Pada intinya itu sama, cuma di sini ada data flow-nya. Ini ada sales order, Jadi dari ini ada sales order, ada shipping, ada billing, ada cash collection, ya. Ada 1 2 3 4 inti dari data flow dari customer.
ada permintaan, ya, ada permintaan, respon dari permintaan, lalu adanya order, ya, order ini tadi, lalu dari sales order entry ini sampai langsung menggunakan computerized, ya, ke informasi ke departemen produksi dan departemen pengadaan, yaitu pengadaan bahan baku, ya, atau bahan penolong, ya, sampai produk itu jadi. Lalu produk itu jadi, ya, produk itu jadi diserahkan ke bagian penjualan lagi, ya. Nah, di sini ketika sudah jadi bagian sales itu sudah jadi, lalu dikirimkan billingnya ke mana, ke ini departemen akuntansi, ya, dan mengirimnya ke kurir. Nah, ini ke shipping juga ini. Di sini ke shipping, ya, dimasukkan juga datanya ke kurir, lalu kurir memberikan slip dan tagihan ke customer membayar, ya, customernya membayar, lalu pembayaran dari perusahaan, ya, dianukan ke bank mengeluarkan statement atau laporan, ya, ada cash receipt, penerimaan kas, lalu yang ininya ke customer, ya, customer bukti pembayarannya ini tadi langsung di sini dicatat, lalu adanya komisi, ya, komisinya dibayarkan ke pegawainya, ya. Itu inti dari siklus pendapatan, ya. Dari siklus pendapatan di sini ini ERP, ya, Enterprise Research System, ya. Jadi ini berdasarkan kepada computerized. Di sini database terintegrasi. Di sini ada customer, ya. Di sini ada customer, ada persediaan, ada harga, ada order penjualan, ada pengiriman, dan ada invoice, ya. Nah, di sini terintegrasi, ya. Pada intinya sama seperti tadi. Namun sales order processing di sini customer account sudah tersinkronisasi secara elektronik. Maka dari itu ini adalah tabung bentuknya, ya. Datanya bentuk tabung sehingga data elektronik. Ada cash collection ke banknya mengeluarkan customer payment, terus ini, ya, ini ada picking tiket, nah, ini shipping, ya, diantarkan, ya. Ini ada customer account, ini ada bagian accounting, ada billing, ya, ada sales invoice dan customer. Nah, ini ada internet orders, web storefront. Nah, ini di sini ada menggunakan jasa internet seperti e-commerce yang kita sudah tahu dan sering lakukan, ya. Ada Shopee, Tokopedia, ya, Bukalapak dan yang lain-lain, ya. Toko-toko online ini, ya, itu menggunakan sistem yang berbasiskan komputer di sini. Nah, inilah integrasi dari sistem pendapatannya. Oke. Baik, inti dari bab ini adalah mempelajari itu. Oke. Cukup sekian pertemuan kali ini. Pertanyaan dan diskusi akan berlanjut di case study. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.